Sehingga maknanya apa tadi? Alif lam mim itu untuk kembali menemui asal, kembali kepada asal kita. Kemana? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdiri dengan sendirinya seperti huruf alif. Ruku dengan sendirinya seperti huruf lam. Sujud dan duduk dengan sendirinya seperti huruf mim. Maka kalau kita ingin kembali kepada Allah, tahu asal kita, maka berdiri dengan benar, ruku dengan tumaknina, sujud dan duduk. Tidak ada cerita orang yang tidak pernah sujud kepada Allah dia bisa kembali kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita panjatkan kehadirat Allah, selalu menyandarkan diri kita kepada Allah agar jiwa kita terus tenang dan damai, karena jiwa-jiwa yang tenang itu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam golongan hamba-hamba Allah. Kiranya Allah meridhoi kita dan selalu memberikan cucuran rahmat, dicucurahkan rahmatnya buat kita semua. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat di mana saja berada, yang aku cintai, yang kami sayangi karena Allah. Malam ini kita mencoba untuk membongkar rahasia
makna dari hakikat alif lam mim secara umum. Alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, nanti juga kita sadurkan menurut Nabi Isa alaihissalam dan menurut ulama-ulama yang lainnya. Alif lam mim itu, alif, lam, dan mim adalah rangkaian huruf yang tidak bisa digabung menjadi satu kalimat. Jadi bacanya bukan a'lamu atau almun atau alaimun. Tetapi dibaca adalah huruf per huruf, alif, lam, mim. Jika yang dibaca itu adalah huruf, maka yang dikupas itu adalah huruf-hurufnya. Yang dikaji itu ya huruf-hurufnya. Yang mendasar itu dalam kajian huruf itu, bagaimana proses keluarnya huruf itu dari tenggorokan. Kalau kita ngaji di tingkat dasar, dalam penyebutan huruf, menyebut keluarnya huruf itu disebut dengan makhrajul huruf. Nah, dari situlah timbulnya kategoris tentang huruf itu. Di mana tempat-tempatnya. Nah, kalau huruf itu menjadi sebuah kata dan digabung dengan kata lain, maka dia menjadi kalimat. Kalau dia menjadi kalimat, disebut maqalah. Lantas bagaimana proses keluarnya huruf alif, lam, mim itu? Kalau menurut kategorisnya, alif itu termasuk ke dalam kategori huruf halqiyah. Kita belajar makhraj huruf dulu. Apa halqiyah itu? Huruf yang keluar dari tenggorokan. Halqiyah itu adalah makhraj to'am. Mazrat to'am wasi surbi. Artinya halqiyah, tempat mengalirnya makanan dan minuman. Ataupun disebut tenggorokan. Maka keluarnya itu di tenggorokan. Disitulah letak dan sumber keluarnya huruf alif. Selain alif yang keluar dari tenggorokan itu ada berapa? Antaranya ain, ghain, ha, kha. Pada ahli-ahli tajwid, kalau salah mohon maaf ya, kalau ada yang dengar. Kemudian huruf lam itu dia masuk dalam kategori zaulaqiyah, masy'arut ta'am wasi surbi, yaitu tempat merasakan makanan dan minuman. Tempatnya itu di ujung lidah, keluar lam, huruf lam itu. Selain lam apa yang termasuk kategori jaulaqiyah itu?
banyak, kecuali huruf roh dan nun. Kemudian mim. Mim itu terletak perpaduan dua bibir. Dia masuk kategori ke dalam huruf syafawiyah. Selain mim, huruf syafawiyah itu apa? Huruf bah. Yang tempat keluaran itu perpaduan dua bibir, mim. Itu kalau dikaji dari dasar makhraj huruf. Kalau kita kaji dalam isyarah makna dari huruf alif lam mim, berarti kaitannya itu antara diri manusia dengan Tuhan. Maka alif lam mim itu adalah sebuah proses turunnya wahyu dari tenggorokan, lalu bergeser ke ujung lidah dan keluar melalui rongga mulut atau berpaduan dua bibir. Itulah proses kalau dikaji dari isyarah dari huruf alif lam mim. Saya ulangi, kalau kita dikaji isyarat dari huruf alif lam mim digabungkan dengan peletakan kategori dari kajian makhraj huruf, maka alif lam mim itu adalah sebuah proses turunnya wahyu dari tenggorokan, lalu bergeser ke ujung lidah, kemudian keluar melalui mulut, disampaikan. Nah, bisa juga disebut yang keluar dari ketiga tempat itu disebut juga dengan kalam. Ketika kalam itu disadari, berarti kalam itu membuka tabir di mana dirinya itu berada. Kalam itu keluar bersama napas. Karena tak ada suara jika tak keluar bersama nafas itu. Ada suara berarti ada nafas. Tak ada orang yang nggak bernapas ada suara. Maka kalam itu bersamaan dengan napasnya yang keluar. Nah, napas itu apa? Udah pernah dikaji itu ya. Bagian dari nyawa. Nyawa itu ada 4 unsur. Napas, ampas, nupus. Nanti kita ulang-ulang lagi tentang napas itu. Dan masing-masing juga ada zikirnya. Intinya zikir itulah yang disebut zikir nyawa. Tapi satu-satu juga itu ada zikirnya. Napas ada zikirnya, napas ada zikirnya, ampas ada zikirnya, nupus ada zikirnya. Apa zikirnya? Tanya sama gurunya masing-masing. Saya nggak berani nyadurkan di sini. Maka huruf alif yang berada di tenggorokan itu adalah simbol keberadaan Tuhan yang sejalan dengan bunyi ayat di dalam surat Al-Qaf ayat 16. Huruf alif yang berada di tenggorokan itu adalah sebuah simbol keberadaan Tuhan yang sejalan dengan apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, Allah lebih dekat daripada urat leher. Paham ya, begitu ya. Maka tenggorokan ini adalah sumber suara sebuah ucapan dan digerakkan oleh napas. Oleh karena itu, kalam itu diolah oleh napas dan dimodifikasi oleh lidah dan dikeluarkan oleh mulut. Maka kalam dan napas yang keluar melalui tenggorokan adalah sebuah hukum yang mengatur dan menentukan kadar ucapan dan napas seseorang itu sampai ia dikatakan berbuat sebagaimana tulisan takdirnya di alam laut mahfuz. Jawa alam awang wuwung. Ngerti awang wuwung? Awang wuwung itu bahasa Jawa. Karena itu pada sisi ini semua ucapan manusia itu berarti adalah Quran atau wahyu Tuhan dalam kadar tertentu yang menjadi hukum dirinya sendiri. Kalau lihat dari situ tuh gimana? Berarti manusia tuh nggak ada yang bisa ngomong kalau bukan Tuhan yang ngomong. Bisa ngomong tuh manusia itu mana bisa ngomong berkalam. Sikit-sikit agak dalam dikit nih memang. Tapi mudah-mudahan ngerti lah, ngerti ya, ngerti lah. Kalau mau lebih ngerti lagi ngopi dulu, jangan kerutkan kali keningnya, cepet tua. Ucapan manusia itu adalah hukum Tuhan, nah itu jelasnya. Yang membuat manusia itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kalam yang diucapkannya. Kalau kalamnya baik, kembalinya baik ke dirinya sendiri. Kalau kalamnya buruk, ucapannya buruk, kembalilah kepada dirinya sendiri. Maka ngomong yang baik-baik aja. Nggak usah yang buruk-buruk kali, yang nggak usah jorok-jorok kali. Ngomong yang jorok, lumpur itu kan jorok. Lumpur kau gitu, nggak apa-apa, lumpur kan. Oh dasar lumpur gitu. Kalau dia bisa mencaci maki, berarti kembali pada dirinya sendiri. Kita nih kalau ngomong baik sama orang, ngomong baik lah. Kembalinya baik sama kita. Orang kan baik sama. Ya, kalau kita tukang caci maki, tukang gibah, tengok nanti kita digibahin orang, jangan marah. Suka mencaci maki, pasti kita akan mencaci maki orang. Sunatullah begitu. Tukang bunuh orang, matinya kan dibunuh tiba-tiba. Tukang nyantet, misalnya. Matinya pun disantet orang nanti. Atau dihukum Allah atau matinya pelan-pelan. Ya. Ingat itu yang di dalam surah Al-Qaf itu. Atau sudah berfirman dengan tegas, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu." Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, hatinya. Wa nahnu aqrabu, kami lebih dekat, akrab. Makanya bahasa akrab itu dari bahasa Quran itu. Akrab.
intim. Itu bahasa Quran, itu akrab itu. Wahyu Allah. Akrab kali kau sama dia, dekat kali kau sama dia. Gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya, lebih dekat daripada urat leher. Ya, ingat ya, ucapan manusia itu adalah hukum Tuhan yang membuat manusia itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kalam yang diucapkannya. Jika buruk ucapannya, apakah itu karena amarah, nafsu dan sebagainya, maka buruk pula kadar dirinya, dan buruk pula hukum Tuhan terhadap dirinya. Jika baik ataupun bagus ucapannya, maka bagus pula kadarnya dan hukum Tuhan terhadap dirinya. Ingat nih, catat baik-baik. Suara yang membentuk sebuah ucapan dan didorong oleh napas. Suara yang membentuk sebuah ucapan dan didorong oleh napas itu ditentukan oleh akal pikiran, sehingga setiap kalimat merupakan kenyataan kesadaran. Semakin dalam kesadaran kita, setiap kalimat-kalimat yang terucap, maka disitulah semakin dalam pula dia dirinya mengenal Tuhan. Paham ya? Semakin dalam sadarnya setiap kalimat-kalimat yang terucap, maka semakin dalam pula dirinya mengenal Tuhan. Nah, lantas apa kaitannya akal dengan ucapan itu? Apa kaitannya akal dengan ucapan? Merenung sendirilah kita. Pasti ada tahu jawabannya. Kalau merenung, kalau dengerin dari tadi. Baik, ini rahasia alifnya. Itu yang dasar tadi. Yang lebih dalam lagi. Jadi supaya tahu kita ini jalan-jalan untuk mengenal diri, mengenal Tuhan, tahu maknanya, nggak asal baca saja, nggak mempercantik nada suara sampai internet Korea jadi dilomba-lombakan yang penting dapat piala, nggak gitu. Supaya tahu kita ini. Huruf alif itu adalah hakikat diri. Catat, atau ruh, atau nyawa kita yang sebenar-benarnya. Dan huruf alif itu adalah martabat zat. Lurus tuh, ahad, alif, itulah hakikat diri. Kalau hakikat diri itu pasti lurus nih, nggak bengkok. Itulah hakikat ruh, hakikat nyawa itu alif. Dalam martabatnya alif itu martabat zat. Zat siapa? Zat Allah. Ngaji sesat nih abah ini, biarin. Sesat, bilang sesat. Urus. Ini ngaji untuk nyelamatin kita, untuk sampai dirinya kita kepada Tuhan. Kalau orang Salafi bilang ini sesat nih ngajinya, orang Wahabi. Itu huruf alif ya. Lantas lam itu apa, bah? Lam itu hakikat Jibril. Jibril itu perantara
pesuruh atau rasul, sama juga dia. Yang menyampaikan wahyu itu, Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi menyampaikan kalam-kalam Tuhan, firman Allah, sunat hukum-hukum Allah itu kepada umat. Logik ya. Maka huruf mim itu adalah hakikat Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Nama bagi nur yang cerah dan tajalli. Sehingga maknanya adalah untuk kembali menemui asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal Allah, maka berdiri kita dengan benar, sungguh-sungguh, yang lurus. Kalau main di laut, berenang sekalian tenggelam, basah-basah sekalian. Jangan tanggung-tanggung hanya kakinya doang. Jangan takut dingin, jangan takut asin. Nyemplung, jangan pinggangnya saja. Masuk ke dalam tenggelam, biar tahu kita kekayaan alam laut itu. Ditunjukkan Allah berbagai macam-macam ikan di sana. Jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung itu nanti itu akan nyalahkan orang kita. Atau merasa paling suci sendiri, paling benar sendiri. Karena apa? Tanggung dia, masih berenang-berenang tapi udah nyalahkan orang. Tenggelam, keluh sampai lisan kita. Tak terucap lagi, hanya umpur air yang keluar dari mulut kita itu. Mau bilang apa lagi? Mau nengok orang pun hanya kasih sayang saja. Mana kita mau ngurus sama makhluk lagi? Aku udah tenggelam ini, aku udah tenggelam. Aku udah bersama Tuhanku nih. Mana lagi kita ngurus-ngurus melihat kotoran orang lain? Mana bisa lagi? Lihat makhluk pun nggak bisa, yang ada cuma Allah. Nah, tambah pusing lagi kalian kan? Sehingga maknanya apa tadi? Alif Lam Mim itu untuk kembali menemui asal. Kembali kepada asal kita. Kemana? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdiri dengan sendirinya seperti huruf alif. Ruku dengan sendirinya seperti huruf lam. Sujud dan duduk dengan sendirinya seperti huruf mim. Maka kalau kita ingin kembali kepada Allah, tahu asal kita, maka berdiri dengan benar, ruku dengan tumaknina, sujud dan duduk. Tidak ada cerita orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, dia bisa kembali kepada Allah. Jangan udah mentang-mentang sampai marifat nggak perlu syariat. Mentang-mentang aku udah duduk hakikat nih, lu kasih syariat, masih sholat johir, hakikat bodong namanya. Lagi ngaku-ngaku pengikut Siti Jenar, nggak tahu deh Siti Jenar juga sholat. Ngaku-ngaku ikut Jenar tapi nggak sholat. Siti Jenar itu sholat. Itulah yang dinamakan keberadaan jalannya ilmu alif lam mim. Udah jelas sampai situ ya? Itu rahasianya. Alif lam mim itu. Coba lihat, kita baca itu. Al-Baqarah itu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba ayat selanjutnya. Dzalika. Isim isyarah. Dzalika itu kata tunjuk dalam tata bahasa Arab. Yang menunjukkan bahwa kitab yang kemudian disebut sebagai Al-Quran itu adalah Alif Lam Mim. Kitab yang benar. Yang di dalamnya itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itulah Alif Lam Mim itu, sebagai petunjuk. Wahyu Allah. 6.666 ayat inilah yang dari Alif Lam Mim ini. Itulah yang ada pada diri kita. Kalau kita mau kembali kepada Allah, Alif Lam Mim. Kenal, berdiri, duduk, ruku,
sujud, maka bisa kembali kita kepada Allah. Wah, kalau kita korek-korek Quran ini, subhanallah ya, Quran yang tertulis, firman-firman Allah yang diwahyukan Allah kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita korek-korek makna itu, Masya Allah, subhanallah, banyak yang belum kita ketahui. Maka enggak asal jangan dibaca-baca saja, jangan asal dihafal-hafal tapi kita nggak tahu makna. Walaupun ada pahalanya, tapi kita nggak cukup dengan pahala doang. Kita harus tahu makna itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau menjelaskan bahwa alif itu, kata beliau, adalah kunci bagi nama Tuhan. Sama dengan pengertian yang kita jelaskan tadi. Kunci bagi nama Tuhan siapa? Kata Nabi Isa alaihissalam, yaitu Allah. Lam itu adalah kunci bagi namanya, yaitu latifun. Apa latif? Arti latif apa itu? Latif ya, latif, maha lembut. Dan mim adalah kunci bagi namanya, yaitu majidun. Apa majidun? Mulia, maha mulia. Oleh karena itu, kata Nabi Isa alaihissalam, alif adalah nikmat-nikmat Allah, lam adalah kelembutan Allah, dan mim adalah kemuliaan Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam itu sempat heran kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang kafir kepada Allah, padahal mereka mampu melapaskan asma-asmanya dan menikmati rezeki-rezekinya. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Terus, supaya kuat dalil kita, supaya nanti pikirnya kita ngarang-ngarang abah aja itu tentang alif lam mim tuh. Ini menurut Nabi Isa, masaan kita nggak kuat. Kemudian menurut Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, kata beliau, alif itu menunjukkan bahwa Allah adalah ahad, awalun, akhirun, ajaliyun, abadiyun. Abadiyun itu maha abadi, ajaliyun itu maha ajali, ahad itu esa, awalun itu yang awal. Kemudian lam itu menunjukkan, kata Ibnu Abbas, kepada lam itu sama dengan pendapat apa tadi? Nabi Isa alaihissalam, latifun. Dan mim itu menunjukkan bahwa Allah adalah malikun, raja, maharaja, king. Kemudian majidun, mananun. Dan beliau menyebutkan bahwa alif lam mim adalah ana Allah alamu. Ana alif Allah lam alamu mim alamu. Aku adalah Allah yang maha tahu. Kalau yang kita kaji kemarin itu apa alif? Ana Allah ahad deh. Tapi kalau menurut Sayyidina Ibnu Abbas, ana apa? Ana Allah alamu. Alif Allah, lam alamu mim. Aku adalah Allah yang maha tahu. Itu kata Sayyidina Ibnu Abbas tentang alif lam mim. Nah, sedangkan menurut ulama lain, ada yang berpendapat bahwa makna alif adalah memelihara syariat, lam itu adalah memelihara thariqah, dan mim itu adalah memelihara hakikat. Maka dalam hal ini, teman-teman sekalian, Allah mewajibkan setiap muslim memelihara syariat secara istiqomah, konsisten. Itu makna alif lam mim menurut ulama yang lain.
Dan selain alif lam mim itu kan ada lagi potongan-potongan ayat seperti alif lam mim itu apa? Alif lam shad ya kan? Alif lam mim shad itu juga. Toha, Yasin, Kaf ha ya ain shad, masih banyak lagi. Hamim, Ain sin qaf gitu. Qaf, nun, dan ada beberapa lagi deh. Itu makna alif lam mim. Jadi semua itu bagaimana kita bisa kembali kepada Allah. Jadi jangan bingung-bingung lagi, nanya-nanya alif lam mim lagi. Jangan dibawa-bawa pula, udah tahu begini dibawa nanti alif lam mim dibawa untuk kanuragan. Kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan kesaktian, dipakai untuk kesaktian. Ditulis pula untuk jimat di kertas, alif lam mim, tempelkan di warung. Lah. Alif lam mim itu bukan untuk itu, untuk bagaimana kita bisa tahu kembali kepada Allah itu. Itulah maknanya 6.666 ayat itu dari alif lam mim itu. Kembalinya kita kepada Allah. Alif itu berdiri, lam itu ruku, mim itu sujud dan duduk. Baik teman-teman sekalian yang cintai, yang aku sayangi karena Allah. Tapi kalau dihubung-hubungkan dengan kasab bisa lihat, bisa memang, semuanya bisa. Tapi kan bukan itu tujuannya. Semua itu untuk bermarifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya kalau kita merasa berilmu. Karena yang memiliki ilmu itu hanya Allah. Kalau kita mati nanti, ilmu itu akan kembali kepada Allah sendiri. Maka kita nggak boleh sombong. Jangan kita bahas tentang kajian, tentang tasawuf. Nanti dihubung-hubungkan lagi untuk buat jimat, ini kesaktian. Ilayanta maksudi saja. Kalau kita memang betul-betul kembali kepada Allah. Karena kadang-kadang di antara kita ini penyakit. Kalau kita berada di jalan dakwah itu, merasakan diri kita itu berada di atas kebenaran yang hakikat, gitu, hakiki, yang benar-benar. Jangan sampai kita itu punya sifat keras hati. Jangan sampai kita merasa benar sendiri. Tugas kita hanya terus belajar. Ya, belajar dan belajar. Baik, sebagai penutup, saya tutup dengan ada suatu kisah. Suatu hari ada seorang bertanya kepada gurunya. Dia tanya sama gurunya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan sesuatu yang paling sempurna dalam hidup, Tuan? Gurunya jawab, berjalanlah lurus di taman bunga. Lalu petiklah bunga yang paling indah menurutmu dan jangan kembali ke belakang. Lantas murid tadi setelah berjalan dan sampai ke ujung taman itu, dia kembali dengan tangan kosong. Kemudian gurunya nanya, kenapa engkau tidak mendapatkan bunga satupun? Dia jawab, sebenarnya tadi aku sudah menemukannya. Tapi aku tidak memetiknya, karena aku pikir mungkin yang di depan pasti ada yang lebih indah. Namun ketika aku sudah sampai di ujung, aku baru sadar bahwa yang aku lihat tadi adalah yang terindah. Dan aku pun tak mungkin kembali ke belakang lagi. Gurunya sambil tersenyum ngomong, ya, itulah hidup. Semakin kita mencari kesempurnaan,
semakin pula kita tidak akan pernah mendapatkannya. Karena sejatinya kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada hanyalah keikhlasan hati untuk menerima kekurangan. Bila tidak kuasa memberi, jangan mengambil. Bila mengasihi terlalu sulit, jangan membenci. Bila tak mampu menghibur orang, jangan membuatnya sedih. Bila tak mungkin meringankan beban orang lain, jangan mempersulit atau memberatkannya. Bila tak sanggup memuji, jangan berbuat keji. Bila tak mampu menghargai, jangan menghina. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah apa yang telah ada pada diri kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.